bisa dipidana. Tagihlah hutang dengan sopan. Menagih hutang dengan cara memviralkan orang lain melalui media sosial dengan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain, menghina dan mempermalukan, melanggar pasal 27A Junto 45 ayat 4 Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 400 juta rupiah. Kita yang memberi hutang, kita yang dituntut untuk tetap berlaku sopan dan tidak memviralkan si penghutang. Jadi berhati-hati sudah buat kita-kita yang mungkin sering kasih pinjam uang, karena sudah ada undang-undangnya. Ketika kita memviralkan orang di media sosial yang berhutang, maka kita yang kena pidana, kita yang dapat pasalnya, kita bisa masuk penjara. Padahal ketika orang memviralkan orang yang berhutang di media sosial, itu sepertinya sudah di tahap akhir. Tidak ada lagi cara lain untuk menagih, karena sebelumnya dia sudah menempuh cara yang paling baik, bahkan menagih dengan sopan. Bahkan mungkin teman-teman bisa rasakan ya, bisa rasa bagaimana kalau kita mau tagih hutang di orang, kita harus pilih kata-kata yang baik. Bahkan kita mendahulukan, jangan marah, saya minta maaf. Bahkan kita juga kayak kasih tahu sedetail mungkin itu uang kita minta karena kita mau pergunakan pakai untuk apa. Misalnya, jangan marah, saya minta dulu soalnya ini saya minta dulu ini uang, saya mau pakai buat tambah-tambah modal. Nah, ya kan? Banyak sekali kata-kata, bahkan kita mau tagih saja itu berhari-hari kita menyusun kalimat yang baik supaya enak didengar, tidak menyakiti yang berhutang itu. Tapi ya sekarang yang berhutang makin angkat ekor sudah, karena sudah ada undang-undangnya. Kita dituntut untuk tetap berlaku sopan santun ketika menagih hutang, tidak boleh mengintimidasi mereka, tidak boleh memviralkan mereka dengan tujuan mempermalukan dan lain-lain. Jadi ya berhati-hati, lebih amannya kita jangan kasih pernah pinjam uang lagi ke siapapun, supaya kita aman juga, tidak menguras emosi, tidak tertekan batin juga kita yang kasih pinjam, tapi kita yang sakit hati. Karena orang kalau sudah pinjam uang, sudah dapat uang, yang tadinya dia kayak memelas, ketika dia sudah pinjam dapat uang, langsung berubah. Apalagi pas kita tagih itu lebih marah-marah mereka, bayangkan, lebih arogan mereka, kayak lebih tersakiti mereka, seakan-akan kita ini kayak mau rampas dorang punya hak milik, padahal ini kita ada minta, kita punya hak di mereka, tapi kita tuh dianggap kayak jahat sekali, orang terjahat sedunia. Tidak lupa sebentar semua aib-aib kita tuh dicari-cari. Seperti itu. Jadi kalau kita mau kasih pinjam uang, jangan lupa harus ada perjanjiannya yang sah, yang ketika nanti kalau ada apa-apa bisa dilaporkan, seperti itu. Tapi yang kalau masih tentang kayak masalah hutang piutang, itu tidak masuk pidana, dia cuman masuk di perdata saja. Jadi dia tidak bisa kena hukum ya. Tapi kalau kita mempermalukan orang yang berhutang, misalnya kita memviralkan tadi yang Ibu Polwan bilang, kita memviralkan di media sosial, maka kita dapat pasal ya, masuk ke pasal kayak pencemaran nama baik. Jadi ya kita harus berhati-hati sekarang. Kalaupun mereka mau pinjam uang, lebih baik kita arahkan ke tempat yang memang tempat peminjaman uang, seperti di bank kok, di koperasi kok. Makanya biar sesuai dia punya aturan, dibandingkan kita yang hanya mungkin membantu mereka itu karena kita juga manusia biasa yang juga kayak merasakan apa yang dia rasakan. Jadi
timbullah kita punya iba, kasihlah karena kita kasihan. Tapi kadang orang yang sudah kita kasih pinjam itu dia tidak berpikir sepanjang itu, dia tidak berpikir, ya Allah, dia sudah kasih pinjam saya, tandanya dia peduli dengan saya, maka saya harus termotivasi untuk cepat-cepat kasih kembali. Bila perlu kalau memang di saat tanggal perjanjian itu belum ada uang, komunikasikan. Semua tuh jangan lepas komunikasi gitu, biar kita juga yang kasih pinjaman ini berpikir positif begitu ya. Nah, ini malah kadang setelah mereka pinjam uang, kalau mau ketemu kita kayak mereka hilir begitu. Mereka kayak tidak akan mau ketemu dengan kita, atau bahkan berpapasan pun pura-pura kayak tidak kenal sama kita. Kebanyakan terjadi seperti itu dan saya sering merasakan hal itu, guys. Jadi lebih baik untuk amannya jangan pernah kasih pinjam. Biar sebanyak apapun kita punya uang, tidak usah kasih pinjam. Jangan cari penyakit hati, karena kalau sudah kasih pinjam baru dia tidak kasih kembali, kadang kita kan sakit hati kan, kayak kenapa kok dia begini, karena orang yang berhutang ini kayak bagaimana ya, dong punya sifat itu kalau sudah dapat untuk kasih kembali itu susah sekali. Bahkan biarpun mereka ada uang, kalau itu uang tuh bayar utang tuh bukan hal yang paling penting, bukan hal utama. Lebih baik mementingkan gaya hidup dibandingkan harus kasih itu uang untuk bayar hutang. Tapi ya hati-hati saja buat kalian yang memang sengaja untuk tidak membayar hutang, karena masalah hutang ini bukan tentang dunia saja, tentang akhiratmu juga. Jadi kalau kamu sampai saat ini masih berlindung karena kayak masih senang-senang karena tidak ditagih, maka hati-hati sudah, karena ajal itu tidak tunggu kau sakit, tidak tunggu kau tua. Kau akan mati dan hutang itu akan kau bawa selama orang yang memberi hutang itu tidak ikhlas. Kalau saya jujur ya, setelah saya, kalau saat ini ya, yang saya punya hutang ini masih di orang yang sama-sama saja, dan sampai saat ini sudah memasuki 7 tahun. Kayak mereka tuh masa bodoh saja. Kadang kita WA itu dibalasnya itu kapan, makanya kayak sibuk sekali begitu ya, sampai-sampai kita punya sekedar membalas kita punya chat ini susah sekali. Jadi kayak berminggu-minggu sampai berbulan-bulan dulu baru dibalas, seperti itu. Tapi kalian pastikan saya tidak akan ikhlas dunia akhirat, karena kalian bukan termasuk orang yang perlu diikhlaskan perihal utang, karena kalian masih mampu, masih sehat. Oke, sekian dulu masalah tentang perhutangan ini. Saya agak emosi juga kalau bahas masalah-masalah hutang ini, karena bagaimana ya. Ya sudahlah, itu sudahlah.